Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, gue Hanina dan kembali lagi ke sesi belajar random 10 menit. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi penugasan mata kuliah pendidikan anak autisme. Jadi untuk memenuhi itu penugasan UTS tepatnya. Nah, untuk sesi belajar 10 menit tahun ini, untuk sesi belajar 10 menit hari ini, kita akan menjawab dari pertanyaan yang paling sering dicari di Google, apakah autisme? Jadi dari kata apakah autisme, kita lihat nih pertanyaan yang hasilnya tuh apa aja. Dan kita akan coba jawab satu-satu. Dimulai dari pertanyaan yang nomor 1. Oh ya, sebelumnya, kita kayaknya kalau untuk menjawab tentang apa itu autisme, belum jelas kalau kita belum pakai definisinya. Jadi, autisme itu apa, teman-teman? Autisme itu merupakan gangguan perkembangan yang mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Autisme adalah gangguan perkembangan otak pada anak yang berakibatnya gangguan komunikasi dan juga tidak dapat mengekspresikan perasaan. Jadi, autisme ini dia itu bukan penyakit, teman-teman, tapi mereka itu adalah suatu kejadian lahiriah atau kondisi lahiriah yang membersamai anak ini dari lahir. Yang akhirannya karena emang kondisi dari lahir ini otak mereka memiliki bentuk struktur yang berbeda, jadi hasil outcome-nya seperti pola pikirnya, hasil critical thinking-nya, dan juga cognitive behavior-nya itu juga mereka berbeda. Dan akhirannya itu berpengaruh ke interaksi sosialnya, ke pola komunikasinya, dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan yang pertama. Apakah autisme bisa sembuh? Sayang banget untuk sekarang autisme ini dia belum ada bisa sembuh. Karena autisme ini emang dari awal mereka ini bukan sebuah penyakit, tapi autisme ini adalah kondisi lahiriah. Jadi bisanya itu untuk mengurangi perilaku-perilaku negatifnya. Contoh, autisme itu terkenal dengan perilaku repetitif atau perilaku yang berulang. Contohnya kayak suka lari-lari muter-muter gitu, atau enggak tangannya suka diam-diam gini 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 gitu. Dimana kondisi itu sebenarnya bisa dikurangi dengan apa? Ada yang namanya terapi okupasi atau terapi perilaku, terapi behavior. Gimana caranya biar anak ini membiasakan dirinya untuk diam, tenang, dan juga menghilangkan beberapa kebiasaan autistik lainnya. Contohnya ada lagi rigid. Jadi anak autisme itu mereka terkenal dengan kekakuan mereka. Kayak jadwal mereka harus kaku, mereka untuk beberapa kegiatan juga no toleransi, terus mereka juga kayak semuanya harus alhamdulillah. Mereka ini udah sesuai pokoknya teratur banget gitu. Kayak terstruktur banget. Nah, jadi terapi ini ada untuk menghilangkan beberapa kebiasaan-kebiasaan alhamdulillah, autistik ini. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah autisme bisa disembuhkan? Balik ke pertanyaan tadi, mereka bukan penyakit, jadi mereka belum memang sebenarnya nggak perlu disembuhin, tapi mereka ada terapi-terapi yang bisa untuk mengurangi perilaku-perilaku autistik mereka. Apakah autisme genetik? Betul, autisme itu adalah kondisi lahiriah yang terjadi secara genetik. Jadi, nggak ada orang yang bahasanya kayak, oh ini anak dia kecelakaan, habis itu tiba-tiba dia jadi autis. No, nggak ada. Jadi namanya kalau mereka udah kena dari lahir, mereka itu akan dari lahir. Nggak ada yang namanya pasca lahir. Beda seperti anak-anak different ability lainnya. Kalau anak-anak different ability seperti tunanetra, tunarungu, dan lainnya, itu mereka bisa setelah lahir. Ada kejadian mungkin kecelakaan, penyakit, dan lain sebagainya. Tapi autisme ini tidak. Jadi, ya betul, dia itu genetik. Apakah autisme menurun? Autisme ini dia punya peluang untuk menurun karena dia tadi genetik, teman-teman. Tapi bukan berarti dia pasti menurun. Karena autisme ini juga gennya kan kalau kita balik ke pelajaran SMA SMP dulu tentang IPA, tentang teori Mendel, itu gen itu ada yang resesif dan ada yang dominan. Kalau gennya ini dia resesif, dia bisa jadi nggak nurun. Tapi kalau gennya dominan, bisa jadi dia turun. Tergantung dari gen mana dia yang kuatnya. Dan nanti dari pasangannya juga, apakah pasangannya punya gen bawaan atau tidak. Lanjut. Apakah autisme penyakit turunan? Tidak. Autisme itu bisa menurun
tapi nggak pasti menurun, bisa doang. Dan dia bukan penyakit, dia itu kondisi lahir ya. Kalau penyakit itu berarti bisa menular, ada obatnya segala macam. Tapi kalau kondisi lahir ya, ya lahir. Apakah autisme gangguan jiwa? No, teman-teman, autisme bukan gangguan jiwa sama sekali. Autisme itu adalah kondisi orang yang mempengaruhi segala aspek kehidupannya. Tapi bukan dia berarti gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa, mereka itu kan berarti ada sesuatu yang terganggu dari diri mereka kan. Ada sesuatu yang berjalan secara tidak normal. Kalau autisme ini, ada sesuatu di dalam diri mereka yang bergerak secara berbeda. Ada yang bergeraknya itu, contohnya kalau otak kita jalannya bisa lurus, linear, A, B, C, D. Mereka bisa A, A1, A2, A3, terus ke B, B1, B2, terus tau-tau ke C, C-nya cuma satu, ternyata langsung ke D. Jadi mereka itu dia bisa runtut, tapi cara kerjanya bisa jadi berbeda. Kita bisa ngerjain sesuatu tuh kayak, oke, kerjain ini berdasarkan apa yang kita bisa. Tapi anak autisme tuh mereka enggak. Mereka itu kalau yang bahasanya terapi behavior masih kurang, mereka masih akan punya beberapa gejala rigid atau gejala kaku, terutama pada perilakunya, yang dimana mereka itu bisa gampang tantruman kalau ada sesuatu yang nggak berjalan sesuai dengan kemauan mereka. Jadi mereka itu bukan gangguan jiwa, tapi mereka itu punya sesuatu yang berbeda dalam diri mereka, which is kinda normal, because all of us are different. Lanjut, apakah autisme bisa disembuhkan? Balik ke tadi, yang nomor 1 dan 2, bisa sembuh dan bisa disembuhkan? Tidak. Sejauh ini belum, bisa dibilang belum. Lalu juga, apakah autisme bisa sembuh total? Belum tahu. Masih belum ditemukan tepatnya. Ya, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering nongol di Google mengenai apakah autisme titik titik titik. Jadi kalau bisa saya simpulin sendiri, autisme di Google ini kita bisa melihat dari tentang pandangan orang-orang awam pada sekarang ini tentang anak autisme atau saya sebagai anak pendidikan khusus tentunya menganggap kalau anak autisme ini bukan sesuatu yang bahasanya harus disembuhkan, melainkan dia adalah kondisi lahir ya, yang dimana kita sebagai pendidik harus mencari apa sih kebutuhan dia, apa yang bisa kita kembangin, apa hal yang bahasanya perlu kita tanggulangi lagi, apakah dia punya hambatan lain, apakah dia punya tantangan lain, apakah dia punya uh, peluang-peluang untuk dikembangkan dan dikeluarkan. Karena pada dasarnya autisme ini bukan penyakit yang perlu kita hindari, yang perlu kita vaksin, yang perlu kita isolasi. Tapi mereka itu tetap manusia, mereka tetap jadi part of public, part of civilians, tetap bagian dari masyarakat, tetap bagian dari sosial yang perlu kita berdayain lagi gitu. Karena banyak kok temanku aja ada yang itu namanya ada yang autis dan dia tuh bisa fotografi bagus banget. Dan dia ada juga temanku dia anak akuntansi. Jadi dia itu kayak bener-bener pintar, dimana orang lain aja bahkan bisa dibilang belum tentu orang bisa masuk kuliah jurusan akuntansi. Tapi anak ini justru bisa masuk sana dan dia survive. Jadi kayak autisme ini tuh sebenarnya bukan penyakit, tapi mereka itu cuman orang yang terlahir dengan keadaan berbeda. Dan sebenarnya penggunaan kata berbeda pun bagiku pribadi sih, tuh kayak kurang tepat gitu. Yang lebih bagusnya tuh kayak beragam. Kayak ya udah mereka hanya orang yang terlahir dengan keberagaman aja. Kayak contoh kita lahir nggak semua dari kita punya warna rambut yang sama, bentuk rambut yang sama, ataupun punya warna kulit yang sama, suara beda-beda, juga punya passion yang beda-beda. Terus kenapa kita permasalahin banget ketika ada orang yang punya cara hidup yang berbeda? Itu kan normal sebenarnya. Kayak ya sudah, kita cuma perlu tahu tiap orang punya peluang, tiap orang punya kelemahan. Kita cuma perlu gimana caranya ngeberdayain mereka. Nah, mungkin itu yang perlu kita sadari dari sekarang sih. Karena masih dikit banget yang sadar kalau kita lihat-lihat dari masih banyak banget yang nganggep kayak ih anakku jangan deket-deket sama mereka, ntar ketularan yang kayak
Hah? Sekarang udah 2024 dan orang masih berpikiran seperti itu. Tuh kayak ketinggalan zaman banget. Jadi menurutku sih ini kayak kita masih perlu banyak banget nyebarin awareness buat orang-orang sekitar kita mengenai teman-teman kita yang di luar sana yang different ability dibandingkan different ability yang punya kemampuan dan kelebihan yang berbeda. Mungkin sekian sesi belajar 10 menit random. Sekarang udah jam 2.35 and I'll see you next time. Thank you.